Hai hai hai. Apa kabar adik-adik semuanya? Kita berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Mari kita amati gambar berikut ini. Ini gambar sedang apa ya adik-adik ya? Ini di dalam kolam renang nih. Mengapa mereka saling bergandengan tangan? Nah, di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asyik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal atau kolam yang tidak terlalu dalam adik-adik. Dalam menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di dalam air. Bagaimana ya gerakan berjalan di dalam air? Nah, posisi tubuh saat jalan kaki di dalam air adalah punggung kita lurus dan bahu kita tegak. Dengan punggung yang lurus ini mengharuskan otot perut di tubuh kita ini akan melawan tekanan air saat bergerak maju ke depan adik-adik. Untuk posisi kaki, melangkahlah seperti biasa dengan tumit menginjak lantai kolam terlebih dahulu, baru jari kaki menyentuh lantai kolam. Dalam setiap gerakan melangkah, angkat juga lutut kita lebih tinggi untuk melibatkan otot perut lagi. Itu tadi gerakan berjalan di dalam air adik-adik. Ayunkan juga tangan kita selama berjalan di bawah air. Adik-adik, bagaimana ya cara bermain menjaring ikan di air? Nah, di sini adik-adik, ini adalah permainan menjaring ikan di air. Bagaimana cara memainkannya? Nah, seperti ini adik-adik. Dalam permainan menjaring ikan ini harus ada yang menjadi ikan dan menjadi jaring adik-adik. Nah, ini nanti kalian bisa pingsut atau bisa humpimpa ya. Siapa yang menjadi ikan, siapa yang menjadi jaring. Nah, ikan harus berlari menghindari jaring. Nah, yang menjadi jaring harus berusaha menangkap ikan di dalam kolam tersebut ya. Teman-teman kalian yang menjadi ikan harus menghindari jaring. Nah, kalian yang menjadi jaring harus berusaha menangkap ikan. Yang menjadi jaring itu harus bergandengan tangan untuk menangkap ikan. Nah, semakin banyak ikan yang tertangkap berarti jaring yang menang. Tapi kalau ikan yang ditangkap sedikit ya, tidak banyak, maka ikanlah yang menang. Seperti itu cara bermain menjaring ikan. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali ini bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Tentunya adik-adik masih ingat ya dongeng tentang ular dan tikus di pembelajaran yang pertama. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Adik-adik, kita akan simak kembali cerita tentang ular dan tikus. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular ini sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus selalu berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar adik-adik, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu si ular berkata, "Dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kata si ular seperti itu adik-adik.
Lalu tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Nah itu ya adik-adik ya, jawabnya tikus. Tikus berani menjawab si ular adik-adik. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan si tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus adik-adik. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu," kata si ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati, kata si tikus adik-adik. Nah sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat si tikus. "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" tanya si ular. "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" kata si tikus adik-adik. Lalu ularnya mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku," kata ular meminta maaf kepada tikus. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia adik-adik. Kemudian mereka beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, cerita ini karangan dari Kak Nur Ngaini Solihati pada tahun 2007. Adik-adik, apa itu dongeng? Nah, dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Jadi kebenarannya itu belum diketahui, termasuk dongeng tadi ya, tikus dan ular tadi adik-adik. Lalu salah satu contoh dongeng adalah fabel. Apa itu fabel? Fabel itu adalah dongeng atau cerita yang tokohnya adalah hewan atau binatang. Nah, dongeng fabel itu ada ciri-cirinya adik-adik. Simak dulu penjelasan berikut ini. Ciri-ciri fabel atau dongeng yang tokohnya binatang itu pasti yang pertama adalah menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya. Lalu tokoh hewan itu memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Ular dan tikus tadi kan bisa berbicara, mempunyai sifat seperti manusia. Padahal kenyataannya kalau di sekitar kita tikus dan ular itu kan tidak bisa bicara adik-adik. Mereka juga tidak bersahabat ya, mereka saling makan kalau di dalam kenyataannya. Tapi dalam cerita ini tokoh hewan itu memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Lalu cerita fabel itu memiliki alur cerita ya, lalu memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita tersebut. Dalam dongeng itu ada unsur-unsurnya adik-adik. Yang pertama, dalam dongeng itu pasti ada tokoh. Tokoh itu yang berperan dalam cerita tersebut. Lalu ada latar. Latar itu apa Kak Citra? Latar itu tempat terjadinya dongeng. Nah, dongeng tadi itu terjadinya di mana? Di gurun pasir adik-adik. Yang ketiga itu ada watak atau sifat.
dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Nah, tadi misalnya kalau ular ya, wataknya itu pemalas karena tidak mau mencari makan ya. Lalu dia wataknya juga iri kepada si tikus. Lalu kalau tikus tadi wataknya apa? Oh, dia itu cerdik ya, banyak akalnya, misalnya seperti itu. Yang keempat adalah amanat. Amanat itu adalah pesan dalam sebuah cerita atau dongeng tersebut. Jadi kalau dalam cerita tadi pesannya apa? Ya, kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus berteman dengan semua orang, seperti ular dan tikus tadi. Adik-adik, diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Nah, tadi di akhir cerita mereka akan bersama-sama hidup mencari makan berdua. Tadi kan ularnya ingin memangsa tikus, tapi akhirnya tidak jadi ya. Karena mereka tidak bisa hidup sendiri, maka mereka menjadi teman dan mencari makan bersama. Itu termasuk sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Nah, adik-adik, coba kalian tulis nama teman kalian yang akan membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensinya. Misalnya, yang menjadi penceritanya siapa, yang menjadi ular dan tikusnya siapa, itu nomor absen berapa atau nomor presensi berapa. Nah, kalian juga dapat mengelompokkan teman-teman kalian berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan yang tidak menggunakan kacamata juga. Nah, misalnya di sini ya, pengelompokannya misalnya siswa yang memakai kacamata akan membaca naskah teks sang ular. Siswa yang tidak memakai kacamata akan membaca naskah teksnya tikus ya, atau yang diucapkan oleh tikus. Kalian juga dapat mengelompokkan teman kalian berdasarkan jenis rambutnya. Misalnya yang berambut keriting itu membaca naskah sang ular, yang berambut lurus itu membaca naskah teks tikusnya. Nah, kalian bisa bergantian ya untuk membacakannya. Selain pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut ya, dari perbedaan memakai kacamata atau tidak, lalu jenis rambutnya lurus atau keriting, dapat kamu melakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan yang lain. Ya, kalian bisa mengelompokkan dengan perbedaan yang lainnya. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra akan memberitahu cara melihat karakter fisik dari seseorang. Di sini ada 3 anak nih adik-adik. Yang pertama, namaku Niko, rambutku lurus dan pendek berwarna coklat. Nah, di sini berarti karakteristik dari Niko ini rambutnya lurus, lalu pendek dan berwarna coklat. Lalu berikutnya ini ada Jenny, ya, rambutku keriting dan berwarna coklat kemerahan. Ya, ini adalah ciri fisik dari Jenny. Lalu berikutnya ada Rere. Rambutku lurus bergelombang dan berwarna kuning. Jadi di sini ya ada perbedaan karakteristik fisik dari Niko, Jenny, dan Rere. Walaupun kami berbeda karakteristik tubuh, kami tetap rukun. Kami saling menghormati dan tidak mengejek. Kami juga selalu bermain bersama. Perbedaan itu indah loh. Nah, adik-adik, tentu kalian dan teman-teman kalian memiliki perbedaan karakteristik tubuh kalian. Bisa juga tinggi badan, lalu berat badan, bentuk wajah, bentuk mata, bentuk hidung, dan lain sebagainya, pasti ada perbedaan. Nah, walaupun kita berbeda, kita harus tetap hidup rukun. Setiap orang itu memiliki ciri khas yang dapat dirasakan secara langsung, yaitu ciri tubuh dan ciri fisiknya. Bisa berupa warna kulit, tinggi badan, bentuk rambut, lalu bisa juga dengan perbedaan agama adik-adik. Meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun, karena kita semua ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sikap yang harus kita miliki meskipun memiliki perbedaan dengan teman kita adalah
adalah yang pertama, hidup rukun dengan teman yang berbeda, baik berbeda agama, berbeda ciri tubuh, berbeda ciri fisik ya. Harus tetap hidup rukun, tidak membeda-bedakan teman, saling menghargai dan menghormati, memberikan kesempatan kepada teman untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan agamanya. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap yang harus kita lakukan walaupun kita memiliki perbedaan dengan teman kita. Coba amati teman-teman kalian adik-adik, tuliskan hasil pengamatanmu. Nah, hasil pengelompokan itu berdasarkan apa? Misalnya kalian mengelompokkan berdasarkan warna kulit, berdasarkan tinggi badan, bentuk rambut, perbedaan agama ya, lalu bisa juga kalian bentuk kelompok itu berdasarkan jenis kelaminnya juga bisa. Walaupun dikelompokkan, kita tidak boleh membedakan, harus tetap hidup rukun. Diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Nah, sikap kita ya tentunya tetap hidup rukun, saling menghargai dan tidak mengejek. Ih, kamu rambut keriting ya, jelek seperti ini nih. Gak boleh adik-adik ya, tidak boleh mengejek temannya seperti itu, karena kita ini sama-sama ciptaan Tuhan. Adik-adik, demikian tadi pembahasan kita di tema 7, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.